warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai model-model referensi jaringan. Yang akan membahas materi kali ini yaitu saya Nopan Pratama, kemudian Rahmat Priyadi, kemudian Wijdan Nur Hakim. Nah, yang akan dibahas pada materi kali ini ada namanya model-model referensi. Model referensi ini ada dua yang kebanyakan diketahui. Yang pertama yaitu model OSI yang memiliki 7 lapisan layer. Jadi lapisannya ini ada di bagian kanan. Nah, kemudian model TCP ada 4: application, transport, network atau internet, kemudian network atau interface atau hardware-nya sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah model referensi OSI. Jadi sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer itu sangat tergantung sekali pada para pemasok atau vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan. Jadi OSI ini berupaya membentuk standar umum untuk jaringan komputer, untuk juga menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda juga. Dalam suatu jaringan besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi setiap perangkat itu dulu di dalamnya itu tergantung dari perangkat itu sendiri. Jadi perangkat satu dengan perangkat lain tidak bisa saling berhubungan. Kemudian apa sih OSI itu? Jadi OSI ini merupakan sebuah standar baku dan ia hanyalah sebuah model rujukan. Jadi suatu model ini adalah sebuah pertanyaan, maka protokol jawabannya. Jadi suatu protokol hanya dapat menjawab satu atau beberapa pertanyaan tertentu yang spesifik, atau dengan kata lain protokol ini hanya melayani lingkup wilayah yang terbatas. Jadi OSI ini dibuat dengan tujuan agar komunikasi data dapat berjalan melalui langkah-langkah yang jelas. Jadi setiap langkahnya itu melalui layer-layer tertentu. Nah, disebutnya itu layer atau lapisan. Nah, model OSI ini terdapat 7 layer dengan pembagian tugas yang jelas. Jadi ketujuh layer itu adalah, nah ini dia 7 lapisan model referensi OSI. Jadi di sini di OSI itu ada 7 lapisan. Nah, lapisan yang paling atas yaitu application layer, presentation layer, session layer. Ini disebutnya upper layer atau lapisan teratas. Kemudian ada lapisan keempat yaitu transport layer, ketiga network layer, yang kedua data link, kemudian yang terakhir physical layer. Nah, jadi di layer 7 ini, di bagian atas, 4 bagian atas disebut merupakan bagian dari host layer. Kemudian bagian 3 terakhir bawahnya yaitu disebut media layer. Nah, dari layer-layer tersebut mengalirkan paket-paket data. Jadi si paket-paket data itu dikirim yang melalui jaringan itu kan dari nanti dibahas di cara kerja ya. Jadi si data-data ini di setiap layer itu bentuk data-datanya itu berbeda-beda. Jadi misalkan nih di physical datanya itu berbentuk bit, kemudian di data link bentuknya frame, di network bentuknya paket, di transport bentuknya segmen. Dan dari session sampai ke atas ke aplikasi itu tipe datanya udah berbentuk data. Nah, ini beberapa fungsi-fungsi layer dari ketujuh model OSI. Nah, jadi di layer ketujuh atau layer paling atas yaitu application layer. Fungsinya itu yaitu
jadi seluruh layer di bawahnya itu bekerja untuk layer ini. Jadi tugasnya itu adalah untuk mengatur komunikasi antar aplikasi. Adapun juga protokol-protokol yang bisa bekerja di layer bagian ini, yaitu HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS, dan DHCP. Kemudian layer yang di bawah aplikasi ada presentation layer, yaitu fungsinya menerjemahkan, mengkompresi, dan enkripsi data. Jadi maksudnya kompresi enkripsi data, yaitu maksudnya adalah untuk meyakinkan bahwa data atau informasi yang terkirim dalam bahasa atau sintaks dapat dipahami oleh host. Jadi protokol ini akan menerjemahkan data-data ke dalam bahasa yang dipahami oleh host. Terlebih lagi apabila data tersebut dienkripsi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada session layer, yaitu untuk mengatur dialog selama komunikasi berlangsung. Jadi maksudnya itu layer ini bertanggung jawab dalam hal sebagaimana membentuk sebuah sambungan. Jadi sesi ini adanya terbentuknya sambungan komunikasi, dan protokol yang berjalan di sesi ini yaitu APIs, socket, dan WinSock. Kemudian ada juga transport layer, yaitu memungkinkan paket data dikirim tanpa kesalahan. Jadi maksudnya ini si layer ini menjamin paket data yang dikirim dapat sampai atau dapat diterima oleh host tujuan. Kemudian protokol yang ada pada layer ini yaitu TCP dan UDP. Selanjutnya yang ketiga disebut network layer, yaitu untuk menentukan jalur pengiriman dan meneruskan data ke alamat perangkat lain. Biasanya jadi si alamat tujuannya itu kan biasanya ada IP address-nya. Nah, jadi ditentukannya jalurnya itu di network layer ini. Nah, jadi protokol yang ada di network ini yaitu IP, ICMP, dan IGMP. Sebenarnya masih ada yang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu data link layer. Data link layer itu untuk mengatur binary data atau biner menjadi logical group. Pada lapisan ini data dikirim dalam bentuk frame. Nah, jadi si data layer ini paket-paket datanya itu dikapsulasi atau dibuat jadi semacam grup lah. Jadi yang membungkus bit-bitnya itu disebut frame. Jadi kayak dipoto lah gitu. Jadi frame ini membungkus bit-bit yang ada pada data link layer. Kemudian layer yang selanjutnya yaitu physical layer. Jadi layer ini layer paling bawah ya. Jadi layer ini menjelaskan bagaimana pengiriman data berupa bit-bit sepanjang media transmisi. Nah, jadi layer ini bekerja pada perangkatnya sendiri. Misalkan nih, jadi di dalam hub atau switch misalnya. Nah, di dalam itu terjadi proses ini. Jadi proses physical layer terjadi di bagian itu, misalnya di bagian kabel ataupun media transmisi lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu cara kerja model OSI. Nah, jadi cara kerjanya ini pembentukan paket dimulai dari layer teratas. Nah, yang dari sebelah kiri ya.
Jadi application ini akan mengirimkan sebuah data ke presentation layer. Nah, dari presentation akan ditambahkan berupa header atau trailer, kemudian dikirimkan lagi ke session layer. Nah, dari session layer ini juga akan dikirimkan ke bawahnya juga, ditambahkan header juga, kemudian dikirimkan lagi ke bagian bawahnya lagi, terus demikian sampai ke physical layer. Nah, jadi di layer-layer tadi itu terjadi proses-proses yang tadi yang dijelaskan dari fungsi setiap layer itu. Nah, dari physical layer data dikirimkan melalui media transmisi atau misalkan melalui kabel atau fiber optik ataupun wireless. Nah, itu terjadi di physical layer. Nah, di host tujuan atau di sebelah kanan, paket data mengalir ke arah sebaliknya dari physical ke atas ke aplikasi. Nah, jadi protokol pada physical layer ini bertujuan untuk mengambil paket data dari physical dari si pengirim. Nah, jadi physical ini akan mengambil dari physical layer pengirim. Kemudian data-data ini dari media transmisi akan dikirimkan ke data link. Setelah dari data link akan memeriksa layer headernya tersebut yang tadi dibuat, kemudian ditambahkan host pengirim pada paket. Nah, jika host bukan yang dituju oleh paket tersebut, maka paket itu akan dibuang. Tetapi jika host yang dituju itu benar, maka akan dilanjutkan dikirimkan ke network layer. Nah, proses ini terus berlanjut sampai ke application layer. Seperti tadi dijelaskan, jadi setiap layer itu punya fungsi masing-masing untuk proses pengiriman data. Atau untuk contohnya, jadi diibaratkan cara kerja ini itu seperti peer to peer communication. Jadi misalkan PC dengan PC menggunakan kabel cross, prosesnya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait TCP yang akan dijelaskan oleh Rahmat Priyadi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nova Noviansa yang telah menyampaikan materi tentang OSI atau model OSI. Baik, di sini saya Rahmat Priyadi akan menjelaskan tentang model referensi Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang bisa disingkat dengan TCP atau IP. Baik, sejarah model TCP atau IP. Pada tahun 1979, Van Cerf dan Bob Kahn, dua perintis internet, mempublikasikan sebuah tulisan yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. Dan dalam tulisan ini menggambarkan tentang transmisi control protocol atau yang bisa disingkat dengan TCP. Ada pula pengertian dari model TCP atau IP ini. TCP menjelaskan bagaimana dua buah host dapat saling berkomunikasi dan bagaimana kedua host ini tetap terkoneksi satu sama lain ketika data dikirim. Jika suatu data terlalu besar untuk dikirim dan sebagai sebuah paket, TCP memecah data tersebut ke dalam beberapa paket dan memastikan bahwa seluruh paket dikirim dapat sampai di tujuan dengan benar. Setelah itu, TCP menyusun kembali paket-paket tersebut sesuai dengan urutannya dan kemudian mengkonstruksikan
data yang dikirim. Nah, jadi kita mengirimkan sebuah paket jika terlalu besar. Nah, si TCP ini memecah data atau paket tersebut menjadi beberapa paket yang lebih kecil. Lalu ketika sudah mau dekat dengan tujuan, si data tersebut disatukan kembali, dikonstruksi kembali, dibuat ulang, dan sesuai dengan urutannya sebelumnya gitu. Arah pengembangan TCP atau IP. Protokol TCP atau IP telah dites, dimodifikasi, dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Nah, protokol TCP atau IP yang asli memiliki beberapa tujuan dalam mewujudkan sebuah jaringan komputer yang luas dan mudah dikembangkan. Tujuan-tujuan TCP atau IP ini, yang pertama, independensi hardware. Nah, sebuah protokol yang dapat digunakan pada Macintosh PC atau yang bisa kita kenal dengan MacBook PC, mainframe atau bisa kita sebut dengan server utama yang komputer besar, atau komputer jenis apapun. Independensi software. Sebuah protokol harus dapat digunakan oleh produsen dan aplikasi software yang berbeda. Hal ini dapat memungkinkan sebuah host pada suatu situs untuk berkomunikasi dengan host lain di situs yang lainnya, tanpa memerlukan konfigurasi software yang sama. Recovery kesalahan dan penanganan error. Sebuah protokol 6 harus mampu memperbaiki kesalahan secara otomatis atas drop atau hilangnya data. Protokol ini harus mampu mencegah atau mengembalikan kehilangan atau rusaknya data dari host maupun dari bagian manapun dari jaringan serta pada poin manapun dari pengiriman suatu data. Protokol yang efisien. Baik, tujuan-tujuan TCP atau IP selanjutnya, yaitu protokol yang efisien dengan atribut yang minimal atau tidak terlalu banyak tambahan atribut. Kemampuan untuk menambah koneksi tanpa mengganggu servis dalam jaringan. Routable data atau sebuah protokol yang harus mampu mencari jalan untuk menyampaikan data sehingga data tersebut dapat disampaikan ke tujuan. TCP atau IP telah dikembangkan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Empat lapisan model referensi TCP atau IP. Layer pertama yaitu tentang application, transport atau TCP, internet atau IP, dan network interface. Fungsi dan pelayanan protokol pada model TCP atau IP. Yang pertama yaitu application layer. Application layer ini adalah bagian dari TCP atau IP di mana permintaan data atau servis diproses. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing dalam suatu antrian untuk diproses. Nah, protokol yang digunakan adalah HTTP, FTP, atau Telnet. Pada layer kedua yaitu tentang transport layer. TCP bertugas membentuk hubungan dan menjamin terkirimnya data
sedangkan UPD dapat membuat transfer data menjadi lebih cepat. Protokol pada model transport layer ini adalah TCP dan UDP. Internet layer ini berisi tentang protokol yang bertanggung jawab dalam pengamatan dan routing paket. Protokol yang digunakan adalah IP, ERP atau ECMP dan EGMP. Yang terakhir adalah network interface. Tanggung jawab utama dari layer ini adalah menentukan bagaimana sebuah komputer dapat terkoneksi ke dalam suatu jaringan komputer. Dan model protokol yang digunakan adalah Ethernet. Nah, cukup sekian pembahasan tentang model referensi TCP atau IP. Materi selanjutnya tentang perbandingan antara model OSI dan model TCP yang akan disampaikan oleh Saudara Wisdan Nurhakim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Wisdan Nurhakim. Perbandingan model OSI dengan TCP atau IP. Dalam model OSI, terdapat beberapa layer. Yang pertama ada application layer. Layer ini merupakan layer teratas pada model OSI. Layer ini mengatur aplikasi yang berfungsi untuk menentukan network service yang sesuai. Ketika program membutuhkan akses ke jaringan, layer ini akan memberikan perintah dari program ke layer di bawahnya. Kemudian, presentation layer. Layer ini memastikan data yang dikirimkan dapat diterima sesuai format yang dapat dibaca oleh penerima. Session layer. Layer ini menangani pembentukan dan pemeliharaan koneksi dalam sistem. Dalam layer ini terjadi negosiasi koneksi, mengatur, memelihara, dan memastikan sinkronisasi pertukaran informasi dalam jaringan dari kedua sisi. Transport. Transport layer ini mengelola data dan mempersiapkan untuk ditransmisikan dalam jaringan. Pada layer ini memastikan koneksi secara end-to-end dan memastikan paket sesuai dengan urutannya pada saat akan diterima. Network layer menangani selama pengalamatan jaringan dan konektivitas segmen jaringan. Layer ini mengatur bagaimana sistem dengan jaringan yang berbeda dapat berkomunikasi. Data link layer. Layer ini mengkoneksikan media fisik pada jaringan kabel, sinyal listrik, dengan media abstrak, paket, dan data stream. Pada layer ini terjadi pengalamatan perangkat keras, MAC address, flow control, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan beroperasi. Yang terakhir dari model OSI adalah physical layer. Layer ini menangani transmisi pada media fisik seperti sinkronisasi hardware, interface dengan kabel network, dan pengaturan tegangan. Pada layer ini terdapat perangkat keras dasar jaringan yaitu hub, repeater, multiplexer, network adapter. Media transmisi pada layer ini menggunakan kabel maupun wireless. Kemudian dari model TC atau IP. Yang pertama ada application. Sama dengan layar application pada model OSI, perbedaannya layar ini menangani 3 layer teratas pada OSI, yaitu application layer, presentation layer, dan session layer. Layer ini mengambil informasi dari aplikasi dan meletakkannya pada paket kosong yang baru dibuat. Paket ini kemudian dikirimkan ke layer transport. Kemudian ada transport TCP atau host to host. Fungsi layer ini sama
seperti transport layer pada OSI. Layer ini menerima paket yang dikirimkan oleh layer application. Paket ini kemudian diberi header yang berisi semua informasi yang harus dilakukan terhadap paket oleh layer transport penerima. Internet IP. Fungsi layer ini sama dengan layer network pada OSI. Layer ini juga menambahkan header di depan paket seperti layer transport. Header ini berisi informasi untuk layer internet penerima. Setelah header terpasang, paket dikirimkan ke layer network interface. Kemudian network interface pada layer 1 dan 2 OSI ditangani oleh layer 1 TC atau IP, yaitu network interface. Layer ini memberikan headernya sendiri pada tiap paket. Header inilah yang akan membantu router dan gateway dalam melakukan pengiriman paket kepada tujuan. Jika semua header telah terpasang, kemudian paket dikirimkan ke tujuan. Protokol pada layer ini Ethernet, Token Ring, Frame Relay, ATM. Pada dasarnya, kedua model memiliki prinsip kerja yang sama. Manapun yang digunakan dalam jaringan tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perbandingan arsitektur OSI dan TCP atau IP. Pertama, physical layer atau lapisan fisik merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan sebagainya. Network Access Layer mengatur penyaluran data frame-frame data pada media fisik yang digunakan secara handal. Internet Layer terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Beberapa tugas penting pada lapisan ini adalah: yang pertama ada addressing, yakni melengkapi setiap datagram yang alamat internet dari tujuan alamat pada protokol. Inilah yang dikenal dengan Internet Protocol Address, IP address. Kemudian routing, yakni menentukan kemana datagram akan dikirim agar mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi ini merupakan fungsi terpenting dari Internet Protocol atau IP. Transport Layer mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirimkan pada pengirim. Application Layer merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP atau IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Karena itu, terdapat banyak protokol pada lapisan ini. Sesuai dengan banyaknya aplikasi TCP atau IP yang banyak dijalankan. Kesimpulannya, pemahaman terhadap teori dasar jaringan komputer, khususnya pemahaman tentang protokol jaringan, sangat diperlukan untuk dipraktekkan. Secara umum, model referensi yang sudah dibahas tadi mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.